Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 dengan anggota saya, Amelia Intan Permatasari dengan NIM 215-150-601-111-009. Saya Diahyona Albidah dengan NIM 2151506011111017. Baik, jadi di sini saya dan teman saya Diah Yuliana akan menjelaskan analisis terkait modul ajar dari SMK Negeri 4 Malang. Nah, sebelum itu saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang modul ajar. Jadi modul ajar sendiri itu merupakan suatu perangkat pembelajaran untuk merencanakan pembelajaran nantinya. Nah, sebenarnya modul ajar ini sama seperti RPP, namun kalau modul ajar itu susunannya lebih lengkap. Jadi misalnya kalau di modul ajar itu ada profil pelajar Pancasila, kemudian pertanyaan pemantik, pemahaman bermakna, dan lain sebagainya. Baik, jadi selanjutnya saya akan menjelaskan terkait modul ajar asli di SMK Negeri 4 Malang. Nah, di sini di modul ajar yang aslinya sudah terdapat identitas modul ajarnya seperti nama penyusunnya, nama sekolah, bidang keahlian, program keahlian, mata pelajaran, tahun ajaran, kelas semester, dan juga durasi waktunya. Kemudian untuk selanjutnya di sini adalah kompetensi awalnya. Kompetensi awal juga sudah terdapat di modul ajar yang asli, yaitu dengan sebelum mempelajari modul ini, maka peserta didik harus memahami keselamatan dan kesehatan kerja lingkungan hidup atau K3LH dan budaya kerja industri pada bidang teknologi informasi. Kemudian di sini juga sudah ada terkait profil pelajar Pancasila, bahwa di sini dijelaskan di modul ajar yang asli profil pelajar Pancasilanya itu ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, dan juga kreatif. Kemudian untuk bahan pembelajaran dan alat praktik pembelajarannya pun juga sudah ada dengan bahan pembelajarannya berupa ATK, jaringan internet, serta alat praktik pembelajarannya itu berupa PC, laptop, dan juga Android. Untuk fase capaiannya sendiri di sini menggunakan pada akhir fase E, peserta didik mampu memahami konsep teknologi di bidang teknik jaringan komputer dan telekomunikasi, antara lain teknologi telekomunikasi seluler, teknologi komunikasi nirkabel, dan teknologi cloud computing, IoT, dan information security. Ini menggunakan fase E karena modul ajar ini digunakan untuk peserta didik kelas 10, SMK kelas 10 ya. Kemudian untuk targetnya di sini adalah peserta didik reguler dengan modal pembelajarannya adalah problem based learning. Untuk modal pembelajarannya jarak jauh dengan metode pembelajarannya adalah diskusi, presentasi, demonstrasi, simulasi, dan juga penugasan. Untuk bentuk penilaiannya sendiri menggunakan asesmen diagnostik, formatif, dan juga sumatif. Kemudian untuk tujuan pembelajarannya di sini ada 10 poin. Namun di sini di modul ajar yang saya analisis itu saya mengambil 1 poin saja karena saya menggunakan satu pertemuan saja. Jadi saya di sini menggunakan poin yang pertama, peserta didik dapat membandingkan teknologi komunikasi seluler 2G, 2G, 3G, 4G, dan juga 5G melalui penjelasan dari guru. Untuk pemahaman bermaknanya pun sama, saya ambil poin nomor 1 saja, yaitu teknologi telekomunikasi berkembang sangat pesat sehingga praktisi TI harus memiliki semangat untuk belajar dan meningkatkan kompetensi. Kemudian untuk pertanyaan pemantiknya pun juga sama, di sini saya mengambil 1 poin saja, yaitu guru menunjukkan poster atau iklan provider internet, kemudian menunjuk istilah 4G. Apakah ada yang tahu 4G itu maksudnya apa? Nah, untuk kegiatan pembelajarannya pun di sini juga sudah ada, diawali dengan kegiatan pendahuluan, inti, dan juga penutup. Namun di modul ajar yang asli di sini belum ada terkait alokasi waktunya. Jadi untuk kegiatan pendahuluannya itu berapa menit, kemudian kegiatan intinya itu berapa menit, dan kegiatan penutupnya itu berapa menit, seperti itu. Untuk teknik penilaiannya pun juga sudah tertera di sini bahwa menggunakan 2 aspek, yaitu sikap dan juga unjuk kerja. Kalau yang aspek dia nanti dinilai selama proses pembelajaran berlangsung, dan kalau unjuk kerja nantinya dinilai pada saat mengerjakan tugas. Oke, sekarang masuk ke lampiran. Nah, di sini untuk ringkasan materinya sudah ada, yaitu mengenai teknologi 1G hingga 5G. Kemudian untuk selanjutnya adalah lampiran terkait assessment. Jadi di sini ada rancangan asesmen diagnostik, ada asesmen non-kognitif, sama asesmen formatif. Nah, di sini di asesmen non-kognitif di modul ajar asli itu belum terdapat
tentang penulisan rumus skornya itu berapa. Kemudian di asesmen formatif pun juga sama, meskipun di sini setiap soal sudah terdapat poin 20, jadi masing-masing soal kalau benar dapatkan poin 20. Namun di sini belum terdapat rumus penilaian terkait hasil akhirnya. Baik, jadi selanjutnya adalah terkait analisis modul ajar dasar-dasar kejuruan SMK Negeri 4 Malang. Nah, untuk analisis komponen modul ajar dasar-dasar kejuruan SMK Negeri 4 Malang, di sini saya sudah mengelompokkan terkait komponen modul ajar apa saja yang ada dan juga tidak ada di modul ajar SMK Negeri 4 Malang sendiri. Nah, untuk identitas modul ajar sudah ada, kemudian untuk kompetensi awal sudah ada, kemudian untuk kata kunci belum ada, profil pelajar Pancasila sudah ada, sarana dan prasarana sudah ada, target peserta didik sudah ada, model pembelajaran sudah ada, tujuan pembelajaran sudah ada, pemahaman bermakna juga sudah ada, pertanyaan memantik sudah ada, persiapan pembelajarannya belum ada, kemudian untuk kegiatan pembelajarannya sudah ada, asesmennya sudah ada, kemudian untuk pengayaan dan remedialnya belum ada, refleksi peserta didik dan pendidiknya belum ada, lembar kerja peserta didiknya belum ada, kemudian untuk bahan bacaan guru dan peserta didiknya sudah ada, glosariumnya belum ada, dan daftar pustakanya sudah ada. Baik, yang pertama adalah terkait identitas modulnya. Jadi identitas modul ini nantinya itu memberitahu kepemilikan serta tujuan modul ajar ini tuh untuk siapa. Nah, untuk identitas modul ajarnya sendiri, dengan nama penyusunnya Ibu Sotia, kemudian nama sekolahnya SMK Negeri 4 Malang dengan bidang keahlian teknologi informasi, program keahlian TKJ dengan mata pelajarannya adalah dasar-dasar teknik jaringan komputer dan telekomunikasi. Kemudian untuk kelas 10 semester 1 dengan alokasi waktunya itu 180 menit. Nah, maksudnya dari 4 kali 45 menit per pertemuan ini, jadi dalam SMK itu ada istilah jam pelajaran. Jadi setiap 1 JP itu 45 menit. Berarti kalau nantinya itu 180 menit alokasi waktunya, satu pertemuannya itu 180 menit, maka nantinya dalam satu pertemuan itu ada 4 JP, 4 kali 45 menit. Seperti itu. Kemudian untuk kompetensi awal ini tuh berupa pengetahuan maupun keterampilan yang dimiliki siswa sebelum siswa nantinya tuh melaksanakan kegiatan pembelajaran. Jadi untuk kompetensi awal di sini dijelaskan bahwa sebelum mempelajari modul ini maka peserta didik harus memahami keselamatan dan kesehatan kerja lingkungan hidup atau K3LH dan budaya kerja industri pada bidang teknologi informasi. Kemudian kata kunci. Nah, jadi untuk di modul ajar sebelumnya, modul ajar yang asli itu belum ada kata kunci. Dan di sini saya di analisis ini saya menambahkan kata kunci di modul ajar yang analisis. Jadi untuk kata kunci sendiri itu merupakan salah satu komponen yang paling penting untuk menandai materi apa saja yang harus digarisbawahi. Jadi untuk kata kuncinya sendiri di sini saya menyebutkan ada 4 kata kunci, yaitu teknologi, jaringan seluler, komunikasi, dan juga internet. Kemudian yang keempat adalah profil pelajar Pancasila. Nah, profil pelajar Pancasila itu menjadi tujuan akhir dari kegiatan pembelajaran yang berkaitan dengan pembentukan karakter melalui konten maupun kegiatan pembelajaran proyek. Nah, di sini ada 4 profil pelajar Pancasila. Yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Itu nanti maksudnya bahwa peserta didik itu khusyuk saat berdoa dalam hal memulai dan juga mengakhiri proses pembelajaran. Kemudian mengutamakan persamaan dan juga kemanusiaan di atas perbedaan, serta menghargai perbedaan yang ada dengan orang lain. Kemudian untuk profil pelajar Pancasila yang kedua yaitu mandiri. Mandiri di sini nantinya itu peserta didik mengemukakan ide pada saat diskusi dalam proses pembelajaran. Kemudian yang ketiga adalah bernalar kritis. Bernalar kritis itu nantinya adalah peserta didik mencari informasi yang dapat diperoleh baik itu dari internet, kemudian mengambil keputusan dengan tepat berdasarkan informasi yang relevan dari berbagai sumber, fakta, dan juga data yang mendukung. Dan yang terakhir itulah kreatif. Kreatif di sini maksudnya adalah nantinya peserta didik itu membuat presentasi hasil diskusi dengan semenarik mungkin.
Nah, di sini untuk sarana prasarananya itu maksudnya alat atau materi yang digunakan sebagai penunjang pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan juga sumber bahan ajar yang dibutuhkan oleh siswa. Nah, di sini sarana prasarananya ada PC atau laptop atau Android, ATK dan juga jaringan internet. Kemudian yang keenam adalah target peserta didik. Di sini adalah peserta didik reguler, maksudnya bahwa peserta didik reguler itu secara umum tidak mempunyai kesulitan dalam memahami materi yang akan diajarkan. Untuk model pembelajarannya sendiri itu adalah problem based learning, yaitu pembelajaran berbasis masalah ya. Jadi pembelajaran berbasis masalah ini nantinya adalah suatu metode yang mengenalkan peserta didik pada suatu kasus yang memiliki keterkaitan dengan materi yang dibahas. Kemudian peserta didik nantinya juga akan diminta untuk mencari solusi untuk menyelesaikan kasus atau masalah tersebut. Nah, model pembelajaran problem based learning ini nantinya tuh sifatnya adalah student centered learning, jadi berpusat pada siswa. Kemudian untuk tujuan pembelajarannya sendiri di sini adalah peserta didik dapat membandingkan teknologi informasi seluler 1G, 2G, 3G, 4G, dan 5G melalui penjelasan dari guru dengan baik dan benar. Nah, di sini saya juga mengelompokkan tujuan pembelajaran berdasarkan konsep ABCD. Dengan A itulah audience atau peserta. Di sini dijelaskan bahwa pesertanya itu adalah peserta didik. Kemudian B-nya itu adalah behavior. Behavior itulah perilaku. Di sini dijelaskan bahwa perilakunya adalah dapat membandingkan teknologi informasi seluler 1G, 2G, 3G, 4G, dan 5G. Kemudian C-nya itulah condition atau kondisi, itu adalah melalui penjelasan dari guru, dan D-nya itulah degree atau tingkatan, yaitu dengan baik dan benar. Selanjutnya adalah pemahaman bermakna. Nah, pemahaman bermakna di sini itu maksudnya adalah informasi tentang manfaat yang akan diperoleh peserta didik setelah mengikuti proses pembelajaran. Nah, manfaat tersebut nantinya akan digunakan peserta didik dalam kehidupan sehari-hari. Jadi di sini pemahaman bermaknanya itu adalah teknologi telekomunikasi berkembang sangat pesat sehingga praktisi TI harus memiliki semangat untuk belajar dan juga meningkatkan kompetensi. Kemudian selanjutnya ada pertanyaan pemantik. Jadi pertanyaan pemantik itu adalah suatu pertanyaan yang dibuat oleh guru untuk menumbuhkan rasa ingin tahu dan juga kemampuan berpikir kritis dari peserta didik. Biasanya itu pertanyaan pemantik itu digunakan pada saat sebelum memasuki proses pembelajaran yang intinya seperti itu. Jadi awalannya saja. Misalnya di sini guru menunjukkan poster atau iklan provider internet, kemudian menunjuk istilah 4G. Apakah ada yang tahu 4G itu maksudnya apa? Itu. Nah, untuk persiapan pembelajarannya di sini saya membuat sendiri dikarenakan di modul ajar yang asli itu belum terdapat persiapan pembelajaran. Nah, untuk persiapan pembelajarannya di sini, guru menyiapkan perangkat ajar, materi, dan LKPD, lembar kerja peserta didik, kemudian guru menyiapkan rubrik penilaian, dan guru menyiapkan alat dan bahan untuk proses pembelajaran. Kemudian untuk kegiatan pembelajaran di sini, saya menambahkan alokasi waktu saja, karena tadi di modul ajar yang asli belum ada alokasi waktu yang tertera. Untuk kegiatan pembelajaran sendiri, di kegiatan awal itu 15 menit, kemudian di kegiatan inti itu 150 menit, kemudian di kegiatan penutup itu adalah 15 menit. Untuk selanjutnya adalah assessment. Jadi assessment di sini tuh yang saya buat di sini itu termasuk assessment as learning atau assessmentnya sebagai proses pembelajaran. Nah, assessment ini nantinya tuh fungsinya adalah untuk refleksi proses pembelajaran dan sifatnya itu adalah formatif. Dalam assessment ini nantinya itu melibatkan peserta didik secara aktif dalam kegiatan pembelajaran tersebut. Nah, peserta didik nantinya itu diberi pengalaman untuk belajar menjadi penilai bagi diri sendiri dan juga temannya. Kemudian di sini dalam assessment, di sini untuk teknik dan bentuk penilaiannya, sikap ada dua aspek yaitu sikap dan juga pengetahuan. Dengan sikap nantinya teknik penilaian adalah observasi, dengan bentuk penilaiannya lembar pengamatan, dan pengetahuan aspek pengetahuannya teknik penilaian adalah penugasan. Untuk penilaiannya pun juga penugasan. Kemudian untuk penilaian sikapnya di sini dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah berpikir kritis, yang kedua kreatif, yang ketiga adalah mandiri. Nah, di sini untuk berpikir kritis itu nantinya dibagi menjadi 4 skor.
Jadi untuk skor yang pertama, nantinya peserta didik tidak dapat bernalar kritis dalam mengungkapkan pendapat atau gagasan. Skor 2, peserta didik dapat sedikit bernalar kritis dalam mengemukakan pendapat atau gagasan. Jadi 50%-nya itu tepat. Kemudian skor yang ketiga, peserta didik dapat bernalar kritis dalam mengemukakan pendapat atau gagasan atau 75% tepat. Dan skor yang keempat, peserta didik dapat bernalar kritis dalam mengemukakan pendapat atau gagasan dengan tepat. Hal ini pun sama juga untuk yang kreatif dan juga mandiri. Nah, untuk petunjuk penskorannya, di sini skor akhir menggunakan skala 1 sampai 4. Kemudian untuk perhitungan skornya menggunakan rumus nilai sama dengan total skor dibagi dengan skor maksimal dikali 4. Nah, misalnya di sini kan skor maksimalnya itu adalah 12 ya. Kemudian untuk total skor, misal peserta didik A itu total skornya adalah, misal di berpikir kritis dia dapat poin 3, kreatifnya itu 4, berarti 7, ditambahkan dengan yang mandirinya dia dapat poin 3, berarti 7 ditambah 3, 10, berarti nantinya perhitungannya itu 10 dibagi skor maksimalnya itu kan 12, berarti 10 dibagi 12 dikali 4. Nah, nantinya dikelompokkan di sini. Kalau sangat baik, maka nanti skornya 3,30 sampai 4 itu 80 sampai 100 gitu. Kemudian kalau baik itu 2,8 sampai 3,19 atau nilainya 70 sampai 79. Cukup itu nanti berarti 2,4 sampai 2,79 dengan skornya 60 sampai 69. Dan kalau nilainya kurang, berarti si peserta didik itu dapat skor kurang dari 2,4 atau kurang dari 60. Itu. Kemudian untuk penilaian pengetahuan, untuk penilaian pengetahuannya sendiri di sini adalah penugasan kelompok dengan kisi-kisinya sebagai berikut. Tujuan belajarnya adalah peserta dapat membandingkan teknologi informasi seluler 1G, 2G, 3G, 4G, dan 5G melalui penjelasan dari guru. Kemudian untuk indikator soalnya di sini, yang pertama, peserta didik dapat menyebutkan elemen dalam arsitektur jaringan GSM. Di sini uraian nomor soalnya 1. Soal nomor 2, indikatornya adalah peserta didik dapat mengetahui kapan GSM diciptakan dan digunakan untuk apa. Indikator soal nomor 3, peserta didik dapat mengetahui persamaan dan perbedaan GSM dan CDMA. Indikator soal yang keempat, peserta didik dapat mengetahui kekurangan pada GSM. Dan indikator soal yang kelima, peserta didik dapat menjelaskan tentang mobile equipment beserta fungsinya. Itu terkait kisi-kisinya. Nah, jadi soal penugasannya di sini ada 5. Ada network elemen dalam arsitektur jaringan GSM dapat dibagi menjadi berapa? Kemudian nomor 2, kapan GSM diciptakan, pertama kali digunakan untuk apa? Kemudian soal nomor 3, apa persamaan dan perbedaan antara GSM dan CDMA? Kemudian soal nomor 4, apa titik lemah atau kekurangan yang ada pada GSM? Dan soal yang kelima, apa yang dimaksud ME atau mobile equipment dan apa fungsinya? Selanjutnya adalah terkait rubrik penilaian presentasi kelompok. Di sini rubriknya yaitu nama kelompoknya apa, kemudian waktu presentasinya berapa, materinya apa, anggotanya siapa aja. Nah, dengan kriteria penilaiannya di sini ada 4. Yang pertama terkait penguasaan materinya. Kemudian alat peragaan presentasi, yang ketiga adalah kekompakan bagian kerja, dan yang keempat adalah penyampaiannya. Nah, di sini ada 4 penilaian, ada kurang, cukup, baik, dan sangat baik. Kalau kurang itu nantinya nilainya 20-39, cukup itu 40-59, baik itu 60-79, dan sangat baik itu 80-100. Selanjutnya terkait pengayaan dan remedial. Nah, pengayaan dan remedial itu nantinya kalau pengayaan itu nantinya kegiatan pembelajaran yang diberikan pada peserta didik dengan capaian tinggi agar mereka itu dapat mengembangkan potensinya secara optimal. Sedangkan remedial itu diberikan kepada peserta didik yang membutuhkan bimbingan untuk memahami materi atau pembelajaran mengulang. Jadi pengayaan di sini adalah tutor sebaya dan mengembangkan latihan, sedangkan remedialnya adalah tutor sebaya dan modifikasi tugas sesuai penguasaan kompetensi siswa. Lanjut ke refleksi peserta didik dan pendidik. Jadi di sini ada refleksi peserta didik. Jadi refleksi peserta didik itu nantinya berguna untuk mengetahui masalah dan juga kendala yang dihadapi oleh peserta didik dalam proses pembelajaran, terutama pada waktu mengikuti proses pembelajaran tersebut. Kemudian kalau refleksi pendidik itu nanti fungsinya adalah alat yang digunakan untuk melaksanakan evaluasi yang berlanjut dan juga berjenjang. Kemudian di lembar kerja peserta didik, jadi di sini
lembar kerja peserta didiknya di sini saya buat sendiri karena di modul ajar asli itu belum ada. Dengan materi ajarnya adalah perkembangan teknologi informasi seluler 1G, 2G, 3G, 4G, dan 5G. Kemudian di sini juga dilampirkan terkait ringkasan materinya yang akan dipelajari pada pertemuan saat itu. Kemudian di sini setelah ringkasan materi itu terdapat tugas diskusinya yang tadi ada 5 soal dan juga langkah kerjanya. Baik, setelah lembar kerja peserta didik, lanjut ke bahan bacaan guru peserta didik. Nah, di sini terdapat buku dasar-dasar teknik jaringan komputer dan telekomunikasi milik Kemendikbud. Kemudian untuk glosariumnya itu ada 2, yaitu jaringan seluler dan juga teknologi. Jaringan seluler sendiri itu adalah jaringan komunikasi yang menghubungkan antar pengguna secara nirkabel menggunakan gelombang radio, sedangkan teknologi itu adalah keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia. Dan yang terakhir itu adalah daftar pustaka. Daftar pustaka di sini saya menggunakan buku dari Kemendikbud dan juga internet. Kemudian di sini ada lampiran. Di sini lampirannya ada rancangan asesmen diagnostik. Lalu ada asesmen non kognitif seperti yang sudah ada di modul ajar yang asli dan juga asesmen formatifnya pun juga sudah ada di modul ajar yang asli. Baik, untuk yang selanjutnya adalah modul ajar dari saya. Merupakan modul ajar jurusan teknik komputer dan jaringan untuk kelas 11. Yang dimana di dalam modul ajar ini terdapat tujuan pembelajaran, langkah-langkah pembelajaran. Yang di dalam langkah-langkah pembelajaran ini terdapat tujuan pembelajaran juga, dimensi penguatan profil pelajar Pancasila, kriteria pencapaian tujuan, metode dan strategi pembelajaran, pendahuluan, yang dimana pertama adalah membuat pelajaran, yang kedua persepsi, yang ketiga topik materi. Selanjutnya ada inti, kemudian ada penutup. Dan juga terdapat lampiran yang berisikan bahan bacaan guru dan peserta didik. Yang kemudian terdapat lembar kerja peserta didik, terdapat glosarium dan daftar pustaka. Untuk yang selanjutnya saya akan menambahkan komponen yang ada ataupun yang tidak ada di dalam modul ajar yang telah saya beritahu tadi, yang dimana dalam komponen ini dalam modul ajar ini tidak terdapat kompetensi awal, sarana dan prasarana, target peserta didik, pemahaman termakna, pertanyaan penalti, persiapan pembelajaran, asesmen, dan juga pengayaan dan remedial. Sehingga saya menambahkan beberapa poin tadi yang tidak ada, serta juga menambahkan dari yang sudah ada, tapi saya juga menambahkan lagi. Untuk yang pertama adalah informasi umum. Di dalam informasi umum ini terdapat identitas sekolah, yang dimana modul ajar ini disusun oleh Bu Sofia Renani Wibi pada 13 September 2022 untuk kelas 11 pada pertemuan ke-7 dengan alokasi waktu 2 kali 45 menit atau 90 menit. Dan kemudian ada kompetensi awal, yang dimana peserta harus memahami dahulu mengenai berbagai terhadap teknologi dan juga keamanan jaringan. Nah, kemudian terdapat profil pelajar dan istilah. Kemudian ada sarana dan prasarana yang diperlukan untuk siswa, yaitu panel atau laboratorium, jaringan internet, komputer atau PC, laptop, modul, dan buku paket. Kemudian target peserta pada SMK 14 ini adalah peserta didik reguler. Kemudian modul pembelajaran yang digunakan ini adalah pendekatan saintifik, yang dimana modul ini menggunakan kaidah-kaidah keilmuan yang membuat serangkaian aktivitas pengumpulan data melalui observasi, bertanya, eksperimen, mengolah informasi atau data yang kemudian mengkomunikasikan. Kemudian model pembelajaran yang digunakan pada SMK 4 ini adalah PPA atau Problem Based Learning. Yang selanjutnya adalah komponen inti. Di dalam komponen inti ini terdapat tujuan pembelajaran. Di dalam tujuan pembelajaran ini sebelumnya sudah terdapat 2 tujuan pembelajaran, kemudian saya menambahkan 2 lagi.
dan juga sudah mengelompokkan konsep pembelajaran berdasarkan ABCD atau Audience, Behavior, Condition, dan Degree. Yang selanjutnya adalah pemahaman bermakna yang dimana terdapat 5 poin. Yang pertama adalah siswa dapat mampu menjalankan fase dalam penetrasi testing terhadap server jaringan. Yang kedua, siswa dapat mampu mempraktikkan penetrasi testing terhadap server jaringan menggunakan Linux dan yang lainnya. Yang selanjutnya adalah pertanyaan semantik. Di sini terdapat 3 pertanyaan yang dapat diajukan oleh guru kepada siswa. Yang selanjutnya adalah persiapan pembelajaran yang dimana guru melakukan persiapan materi yang akan disampaikan kepada peserta didik dan guru melakukan persiapan alat atau kebutuhan untuk praktikum. Kemudian adalah kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran ini terdapat 3, yaitu pendahuluan, inti, dan penutup. Pendahuluan sendiri dibuka selama kurang lebih 4 menit. Di dalam pendahuluan ini, guru melakukan pengajaran kepada siswa, apakah sudah siap memulai pembelajaran, mengucapkan salam kepada siswa, menanyakan kabar siswa, dan kemudian motivasi. Kemudian persepsi guru menanyakan terhadap pengetahuan awal siswa mengenai materi yang akan disampaikan. Kemudian topik materi, guru menanyakan topik yang mempelajari materi. Kemudian inti ini dilakukan dalam waktu kurang lebih 80 menit. Kemudian adalah penutup yang dilakukan kurang lebih 6 menit, yang di dalam penutup ini terdapat evaluasi proses. Guru dapat memberikan pertanyaan singkat mengenai materi sudah disampaikan, serta memberikan rangkuman materi. Kemudian guru memberikan pesan kepada siswa untuk pertemuan selanjutnya untuk menginformasikan materi apa yang akan dibahas pada pertemuan selanjutnya. Kemudian adalah asesmen, di mana asesmen ini terdapat 3, yaitu sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Sikap sendiri dilakukan dengan observasi, dengan lembar pengamatan. Pengetahuan sendiri dilakukan pengamatan dengan bentuk penugasan, dan keterampilan dilakukan dengan praktik dengan bentuk penilaian berupa lembar kerja atau praktik. Kriteria penilaian sikap dilakukan dengan cara guru mencatatkan sendiri guna mengobservasi sikap siswa di dalam maupun di luar kelas, yang dimana nanti untuk penghitungan skor dari skala 1 sampai 4 dan kemudian dihitung menggunakan rumus yang telah ditentukan. Kemudian untuk pengetahuan dilakukan dengan cara memberikan suatu penugasan individu maupun kelompok yang ketentuannya sudah ditentukan oleh guru. Dan untuk penilaian keterampilan dilakukan ketika peserta didik melakukan praktik di bengkel atau lab yang baik, dilakukan secara individu maupun kelompok. Kemudian adalah pengayaan dan remedial, yang dimana pemberian tugas-tugas secara khusus yang sifatnya penyederhanaan dari pelaksanaan pembelajaran reguler, dan program remedial diberikan hanya pada KD yang belum tuntas dan dilakukan setelah tes atau ulangan. Kemudian refleksi peserta didik dan guru. Refleksi pada peserta didik ini berisikan tanggapan dari peserta didik mengenai pembelajaran materi, apakah mereka memahami, perhatikan materi ketika pembelajaran, atau mungkin pembelajaran kali ini bisa memperbaiki kekurangan pada pertemuan sebelumnya. Sedangkan refleksi guru berisikan tanggapan yang diambil guru ketika belajar langsung, seperti kendala yang dialami selama kegiatan pembelajaran, keaktifan dan keantusiasan peserta didik di kelas, dan apabila berarti ada yang kesulitan apakah sudah teratasi dengan baik, serta strategi pembelajaran apa yang digunakan. Kemudian adalah lampiran. Di dalam materi ini terdapat lembar kerja peserta didik, yang dimana lembar kerja ini sudah terdapat pada modul yang sebelumnya atau sudah tersedia di modul sebelumnya. Kemudian bahan bacaan guru dan peserta didik ini juga sudah tersedia pada modul sebelumnya. Kemudian glosarium, isian vektor atau part yang sudah dicantumkan dari modul sebelumnya, dan kemudian adalah daftar pustaka yang ini adalah dari sekolahnya langsung. Kemudian saya juga menambahkan ketiga daftar pustaka ini. Sekian presentasi dari kami mengenai modul ajar yang telah kami analisis. Terima kasih kepada SMK Negeri 4 Kota Malang, Cabang Dinas Pendidikan Kota Malang, serta dosen pengampu mata kuliah Perencanaan dan Desain Pembelajaran. Apabila ada salah kata dari kami, mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.